Bismillah, suara Ana jelas? Jelas. Baik, Abda. Jelas. Abda, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ahlan wa sahlan bikum ikhwas semua. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di kajian Mental Health Series yang diselenggarakan oleh Akademi Ihfazi wa Ta'allami Ma'ana yang merujuk pada kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Bersama dengan pemateri kita Ustadz Lutfi Nur Pratama SSI Hafizahullah. Baik, kajian kita pada malam hari ini insya Allah memasuki episode ke-14 dengan tema move on. Sebagaimana seringkali kita dengar kata move on dalam kehidupan, yang dimana ia digunakan untuk menggambarkan proses berdamai dengan masa lalu dan melanjutkan hidup. Lalu, bagaimana konteks move on dalam kajian kita pada malam hari ini? Insya Allah penjelasannya akan disampaikan sesaat lagi. Kemudian seperti biasa diharapkan bagi seluruh peserta, dimohon untuk mematikan kamera dan mikrofon, dan jika memiliki pertanyaan silakan ditanyakan di kolom chat. Baik, langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi Nur Pratama. Kepada beliau, falyatafaddal mashkurah. Suaranya jelas ya? Jelas, Ustaz. Asal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mawus rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimah, ikhwan wa akhwati fiddin, azanallahu wa yakum. Hadirin sekalian, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin dan muslimah, hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian seri kesehatan mental, mental health series dari kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayati As-Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan semoga pendengar sekalian berada dalam kondisi sehat walafiat, terhindar dari penyakit-penyakit, dan semoga yang mendapatkan penyakit, yang terkena musibah baik penyakit ataupun musibah dalam kondisi keuangan, kehimpitan dalam hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi hadirin sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari kesabaran hadirin sekalian di dalam melalui ujian dan cobaan tersebut. Amin Allahumma amin.
Kaum muslimin, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dan kita akan kembali lagi membahas tentang pembahasan penulis di kajian seri kesehatan mental kita. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang move on sesuai dengan pembahasan penulis. Kata penulis rahimahullahu taala, bisa dilihat di PDF-nya. Wa mimma yudfa'u bihil hammu wal qalaqu ijtima'ul fikri kullihi 'ala al-ihtimami bi'amalil yawmil hadir. Dan dari hal yang dapat menghilangkan kesedihan dan gundah gulana, dari hal yang dapat menghilangkan kesedihan dan gundah gulana, kata penulis, yaitu ijtima'ul fikri kullihi 'ala al-ihtimami bi'amalil yawmil hadir. Menghimpun seluruh pikiran, menghimpun seluruh pikiran untuk fokus pada perbuatan hari ini. Wa qata'uhu atau wa qat'uhu 'anil ihtimami fil waqtil mustaqbal. Dan berhenti dari mengkhawatirkan waktu yang akan datang. Wa 'anil husni 'anil waqtil madhi. Serta berhenti bersedih terhadap waktu yang lampau. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن. Oleh karenanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari al-ham dan al-hazan. Nanti kita akan jelaskan apa itu al-ham dan al-hazan. Kemudian berikutnya kata penulis, فَالْحُزْنُ عَلَى الْأُمُورِ الْمَاضِيَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ رَدُّهَا وَلَا اسْتِدْرَاكُهَا. Maka bersedih terhadap hal-hal di masa lampau yang tidak mungkin lagi bisa dihindari atau diperbaiki. والهم الذي يحدث بسبب الخوف في المستقبل. Serta risau muncul karena sebab ketakutannya terhadap masa yang akan datang. Maka bersedih terhadap hal-hal yang ada di masa lampau yang tidak mungkin lagi bisa dihindari ataupun diperbaiki. Serta alham, risau, muncul karena sebab ketakutannya minal mustaqbal, terhadap hal yang akan datang. Fayakunul abdu ibna yaumihi. Maka seorang hamba itu adalah merupakan anak dari harinya saat ini.
Seorang hamba itu adalah anak dari harinya saat ini. Yajma'u jiddahu wa ijtihadahu fi islahi yaumihi wa waqtihil hadir. Dia himpun keseriusannya, dia himpun keseriusannya dan kesungguhannya untuk memperbaiki harinya saat ini. Untuk memperbaiki harinya saat ini. فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال. Sebab hati yang terkumpul atau ya hati yang terhimpun untuk hari itu, hati yang terkumpul untuk hari itu akan menghasilkan perbuatan yang sempurna. Wa yatasalla bihil abdu anil hammi wal hazan. Yang dengannya seorang hamba dapat terlupakan dari kegalauan dan kesedihannya. Maka ini pembahasan kita, hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah, yang dimana kata penulis bahwasanya di antara bentuk hal yang bisa menghilangkan kesedihan adalah dia himpun seluruh pikirannya dan dia himpun seluruh fokusnya untuk perbuatan hari ini. Dan dia berhenti dari memikirkan waktu yang akan datang, belum terjadi. Dan dia tidak bersedih terhadap waktu yang telah terjadi. Karena kata penulis, Nabi SAW berlindung dari al-ham dan al-hazan. Sebagaimana di hamishnya di situ ya, di catatan kaki. Di situ dikatakan di catatan kakinya kama fil hadis allazi akhrajahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari al-ham dan al-hazan sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik, kama fi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari al-ham dan dari al-hazan. Ini dua-duanya merupakan kesedihan. Nanti kita akan jelaskan perbedaannya. Wal ajazi wal kasal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari rasa kelemahan dan rasa kemalasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kelemahan dan rasa malas. Wal jubni wal bukhli. Ya Allah, saya juga berlindung kepadamu dari rasa pengecut. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sifat pengecut. Wal bukhl, dan sifat bakhil, kikir. Nggak mau berbagi sama orang. Kemudian wadhala'id daini, dan saya berlindung kepadamu dari lilitan hutang. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari berhutang serta bahayanya berhutang.
ghalabatir rijal. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari wa ghalabatir rijal. Paksaan laki-laki, paksaan orang-orang, intimidasi manusia. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari banyak hal, kesedihan, alham dan al-hazan. Kita akan jelaskan nanti maknanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari kemalasan, al-kasal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari sifat lemah, lembek. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlindung dari sifat lembek dari orang. Sedikit dikena sesuatu lembek. Sedikit dikena sesuatu ujung-ujungnya ingin mental health. Nabi berlindung dari sifat lemah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari al-jubn, dari sifat pengecut, takut, wal bukhl. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari rasa kikir, bakhil sama orang lain. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari lilitan hutang dan berlindung dari intimidasi laki-laki, intimidasi manusia. Ini merupakan doa yang sangat penting, doa yang sangat indah. Dan salah satu pembahasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa Nabi adalah beliau berlindung dari rasa kesedihan, alham wal hazan. Maka pembahasan kita yang pertama, hadirin sekalian, pada kesempatan malam hari ini, pembahasan kita yang pertama adalah perbedaan antara al-hazan, al-gham, dan al-ham. Ini pembahasan kita yang pertama. Perbedaan al-hazan, pakai ha, kemudian zain, kemudian nun. Al-hazan. Itu al-hazan, yang dimana biasanya diartikan dengan sedih. Kemudian yang kedua adalah al-gham, huruf ghain dan mim yang bertasydid. Al-gham. Al-gham. Yang ketika diartikan dalam bahasa Indonesia biasanya artinya adalah gundah gulana. Gundah gulana. Itu artinya al-gham. Kemudian yang ketiga adalah alham. Menggunakan ha yang tebal, yang aksal halq, di ujung ini ya, ujung atau pangkal tenggorokan. Kalau huruf H tipis itu kan wasatul halq, di tengah tenggorokan. Kalau H yang tebal itu kan di aksal halq, di pangkal tenggorokan. Jadi makanya H tebal. Aham. Aham, huruf H dan mim yang bertasydid. Yang dimana artinya itu alham adalah galau atau khawatir. Maka saya tanya kepada hadirin sekalian, ikhwan wa akhwat. Ada 3 yang akan kita berikan perbedaan pada malam hari ini. Masing-masing terkait dengan rasa kesedihan dalam hati. Yang ketiga, tiga-tiganya. Yang pertama apa? Hadirin sekalian, coba Al-hazan. dibuka mikrofonnya. Al-hazan. 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 Apa artinya? Sedih. Sedih. Ahsan. Kesedihan. Kemudian yang kedua,
Al-gham. Al-gham. Apa artinya itu al-gham? Gundah gulana. Gundah gulana. Kemudian yang ketiga apa? Alham. Alham. Apa itu? Alham. Galau atau khawatir. Galau atau khawatir. Khawatir. Galau atau khawatir. Biasanya hadirin sekalian, Indonesia biasanya dia translate tiga-tiganya itu dengan nama sedih. Tapi ketiganya ini memiliki perbedaan. Al-hazn beda, sedih. Al-gham beda, meskipun kadang-kadang ditranslate sedih. Tapi alham itu juga beda, meskipun ditranslate juga sedih. Tapi itu perbedaan yang cukup berbeda dan akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Apa perbedaannya? Saya tuliskan di chat Zoom-nya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Jami'ul Masail, kata beliau, innal hazna yata'allaqu bil madi. Sesungguhnya al-hazn tadi itu berkaitan dengan masa lalu. Jadi al-hazan itu kesedihan karena masa lalu. Wal hammu yata'allaqu bil mustaqbal. Sedangkan al-ham itu berkaitan dengan kesedihan pada masa yang akan datang. Makanya al-ham kita translate dengan nama galau. Karena al-ham itu adalah kesedihan masa yang akan datang. Wal ghammu yata'allaqu bil hadir. Sedangkan al-gham itu adalah berkaitan dengan masa sekarang. Kita katakan risau gundah gulana, kurang lebih hampir sama. Maka inilah perbedaannya hadirin sekalian antara al-hazn, al-ham, dan al-gham. Yang dimana Nabi SAW berlindung dua dari tiga hal tersebut. Al-ham dan al-hazn. Kesedihan di masa lalu dan kerisauan terhadap masa yang akan datang. Maka ini pembahasan kita yang pertama. Perbedaan antara al-hazn, al-ham, dan al-gham. Kita sudah mendapatkan perbedaannya dari tiga hal tersebut. Sekarang kita akan membahas pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua kita adalah tentang doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, sebagaimana di catatan kaki di Hamish, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari al-ham. Ikhwan wa akhwat, hadirin sekalian, al-ham itu tadi berkaitan dengan apa? Masa lalu. Silakan. Yang akan datang. Masa lalu atau yang akan datang? Alham. Masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Kemudian al-hazan itu apa? Berkaitan dengan Masa lalu. Kesedihan masa lalu. Masa lalu. Kesedihan di masa lalu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadirin sekalian, itu memohon perlindungan dari kesedihan di masa lalu. Ada memori-memori yang kurang bagus terhadap masa lalu yang dibawa sampai sekarang sehingga sedih. Dan Nabi berlindung dari hal tersebut. Dan ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung juga dari
rencana-rencana di masa depan yang takutnya akan hancur. Yaitu al-gham atau alham, afwan. Maka Nabi SAW berlindung dari dua kesedihan tersebut. Kesedihan karena masa lalu dan kesedihan atau kekhawatiran karena masa depan. Kenapa bisa hadirin sekalian? Dan ini pembahasan kita. Kenapa bisa Nabi SAW berlindung dari dua hal ini? Alham. Kenapa Nabi SAW berlindung dari kesedihan di masa yang akan datang? Kenapa bisa hadirin sekalian? Karena alham membuat itu seseorang ragu dalam bertindak. Alham itu membuat seseorang itu berpikir bukan satu dua kali, tapi berpikir beribu-ribu kali untuk bertindak. Dia ingin melangkah ke depan, tapi jangan sampai langkahnya tersebut membuatnya overthinking sendiri. Membuat rasa overthinking tersebut berlebihan di dalam dirinya tersebut. Dan ini justru melampaui keimanan terhadap takdir Allah, takdir baik dan takdir buruk. Orang yang terkena rasa sedih terhadap perkara yang akan datang, itu sama saja dia tidak beriman atau kurang imannya terhadap takdir Allah yang baik dan buruk. Kalau dia telah mengetahui bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan takdirnya di masa depan, yang dia tidak tahu hal tersebut, maka kenapa dia harus bersedih dengan hal yang ada di masa depan? Betul tidak? Kalau Allah Ta'ala sudah mendesain takdirnya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, kemudian takdir tersebut diperbaharui setiap tahun di malam Lailatul Qadar, kemudian takdir tersebut dicatat kembali pada saat peniupan ruh yang ada di janin pada saat 40 hari ya, atau 120 hari, 4 bulan ya, peniupan ruh tersebut, maka kenapa dia harus risau terhadap masa yang akan datang? Dan itu bentuk dari melampaui takdir. Contohnya berkaitan dengan alham, dialah takut terhadap masa yang akan datang. Dia misalnya membuat rencana yang bagus, planning yang bagus. Niatnya bagus. Dia ingin membuat rumah makan gratis untuk orang miskin. Misalnya dia membuat rumah makan gratis orang miskin. Tapi di dalam perjalanan tersebut, di dalam planningnya tersebut, ada muncul di dalam pikirannya, takut nanti jangan sampai dibilangi orang alim, takut nanti jangan sampai dibilangi pencitraan, takut nanti begini dan begini, takut nanti jangan sampai budgetnya terlalu berlebihan sehingga menyulitkan kita. Padahal dia sudah plan dari awal loh. Akhirnya rencana kebaikan tersebut harus tertunda gara-gara pikirannya sendiri. Padahal dia sudah punya persiapan yang matang, rencana yang matang. Ya, dia sudah tahu di mana pemasukan dana, alokasi anggarannya bagaimana. Akan tetapi karena bentuk alham tersebut, kekhawatirannya terhadap masa akan datang, sehingga membuat dirinya overthinking terhadap hal tersebut. Nah, ini yang berbahaya. Atau misalnya ada seorang akhwat misalnya yang ingin berangkat kajian rutin di sebuah masjid misalnya. Tiba-tiba ada niatnya baru berangkat, harus dia undur, harus dia batalkan. Karena dalam hatinya takut nanti jangan sampai ada orang lihat, takut nanti jangan sampai dikatakan sama orang lain bagaimana, takut nanti jangan sampai ada begini dan begini.
Padahal semua perencanaan tersebut sudah dia persiapkan. Sisa dia tawakal kepada Allah. Dan ini berbahaya. Alham itu membuat seseorang membuat keputusan yang salah di dalam hidupnya. Betapa banyak keputusan kita pada malam hari ini atau pada hari-hari kita itu harus kita undur keputusan tersebut hanya karena overthinking kita berlebihan. Maka ini yang pertama alham. Kenapa Nabi SAW berlindung dari alham? Itu yang pertama. Kemudian Nabi SAW hadirin berlindung dari al-hazn. Kesedihan dari masa lalu. Kenapa bisa Nabi SAW berlindung dari al-hazn? Karena al-hazn, hadirin sekalian, membuat seseorang tidak bisa bergerak. Membuat seseorang tidak bisa move on. Mengapa bisa? Karena dia selalu mengingat masa-masa lalunya. Teringat ada aib-aib masa lalunya. Teringat ada dosa-dosa masa lalunya yang seakan-akan sulit dilupakan. Dan al-hazan ini membuat kita sulit untuk melangkah maju juga. Karena selalu aib-aib kita yang sudah lalu, dosa-dosa kita yang sudah lalu, ada kekurangan kita yang kemarin, kita jadikan itu beban yang ada di punggung kita padahal kita sudah lepas darinya. Kita sudah ingin memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Dan ini berbahaya. Contoh misalnya, kita berikan contoh. Ada misalnya anak muda. Anak muda ini sedih karena dia putus dari mantannya misalnya. Ya, dia mungkin pada masa lalu mungkin dia punya hubungan yang tidak sesuai syariat. Akhirnya dia putus. Akhirnya break dari hubungannya tersebut. Karena dia break dari hubungannya tersebut, entah karena suatu masalah dan seterusnya, ya, yang justru di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari hubungan tersebut, malahan kenangan-kenangan bersama orang yang tercintanya kemarin ini masih dia bawa-bawa di bayang-bayang tidurnya. Masih dia galaukan hal tersebut. Ya, istilahnya kita masih susah move on dari mantannya. Dan ini sering kejadian. Ada beberapa waktu kemarin ya, tidak lama kemarin ada berita itu, ada seorang polisi di Nusa Tenggara. Saya lupa Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat. Di apa namanya, kedapatan bunuh diri polisi ini. Setelah dicek-cek, setelah diinvestigasi, ternyata hasilnya adalah polisi ini dia dituntut atau dia diminta untuk memberikan uang mahar kepada calon perempuannya tersebut yang ingin dia nikahi dan uang ratusan juta misalnya. Uang ratusan juta. Akhirnya karena dia tidak sanggup, akhirnya bunuh diri. Nah, ini bahaya. Kesalahan-kesalahan masa lalu yang dibawa jadi beban, hanya bahaya. Contoh juga banyak teman-teman akhwat misalnya. Ini saya dengar-dengar. Ada beberapa teman-teman dari akhwat itu batal nikah. Sudah dinazar, ya sudah ada pertemuan dan seterusnya. Bahkan sudah sampai di lamaran. Akhirnya infonya katanya si ikhwan ini, laki-laki ini yang mau melamar, itu mundur tanpa berita.
atau kita istilahkan muntaber, mundur tanpa berita. Akhirnya efeknya itu, hadirin sekalian, si akhwat ini, si perempuan ini nangis berminggu-minggu. Nangis terus. Tutup kamar, matikan lampu, peluk bantal, nangis berhari-hari. Bahkan tidak sedikit dari teman-teman kita yang sudah mengaji itu sampai futur dari kajiannya gara-gara itu. Al-hazan. Galau, susah move on. Maka saya tanyakan kepada antum-antuna semua. Silakan dijawab, hadirin sekalian. Kira-kira kasus-kasus di atas itu kira-kira membuat kita sedih atau tidak kalau kita berada di pihak mereka? Silakan dijawab. Kira-kira buat kita sedih atau tidak ketika kita masuk pada hal tersebut? Sedih. Sedih atau tidak? Sedih. Sedih. Ya. Tidak ada manusia yang normal yang tidak sedih dengan hal tersebut. Dan itu musibah. Tapi alham dan al-hazan, hadirin sekalian, itu bukan berarti tidak bersedih. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di banyak sekali pertemuan. Dua sayap kehidupan. Kemudian truly happiness. Episode-episode sebelumnya sudah kita bahas. Bahwasanya kehidupan itu ada kehidupan yang senang, ada kehidupan yang sedih. Seluruh kasus-kasus yang kita sebutkan di atas pasti membuat kita sedih. Tidak mungkin tidak. Oh, saya tidak, Ustadz. Ya, memang karena mungkin antum belum berada di posisinya. Atau mungkin antum berbeda titik kesedihannya. Berbeda titik galaunya terhadap masa lalu. Atau berbeda titik kekhawatirannya terhadap masa depan. Mungkin berbeda. Tapi yang dibahas di alham dan al-hazan, sedih terhadap masa lalu dan khawatir terhadap masa depan, itu bukan masalah sedihnya. Tapi yang berlindung, tapi yang jadi masalah, yang Nabi SAW berlindung dari alham dan al-hazan, itu adalah berlarut-larutnya hal tersebut. Berlarut-larutnya kesedihan tersebut. Itu yang jadi masalah. Karena semua orang pasti pernah mengalami cerita masa lalu. Atau kesedihan, atau kekhawatiran yang masa akan datang. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah ketika kesedihan tersebut berlarut-larut. Susahnya move on tersebut berlarut-larut. Khawatirnya terhadap masa depan berlarut-larut. Sampai hal tersebut membuat dia kontraproduktif terhadap aktivitasnya hari ini. Sebagaimana yang disebutkan penulis. Wal abdu ibna yaumih. Manusia itu adalah anak dari hari ini. Maka ketika seseorang berlarut-larut dari kesedihan masa lalunya atau kekhawatiran masa depannya, maka itu membuatnya kontraproduktif dengan apa yang dia lakukan hari ini. Dan ketika seseorang al-hazan, serta dia alham, sedih berlarut-larut, maka dia merupakan antitesis. Dia merupakan kebalikan dari pertemuan kita sebelumnya tentang produktif dan passion. Karena orang yang produktif dan passion itu tidak melihat dari yang kemarin atau tidak memikirkan jangka terlalu panjang sampai dia bersedih tentangnya. Orang yang alham dan al-hazan itu antitesis dari masalah tersebut. Antitesis dari produktifnya pada hari ini. Dan inilah yang jadi poin pembahasan kita, hadirin sekalian. Titik kritis kita pada malam hari ini, pembahasan ini. Maka Nabi SAW berlindung dari kesedihan masa lalu yang berlarut-larut sampai menghancurkan masa sekarang.
Dan Nabi SAW berlindung dari kekhawatiran masa depan yang berlarut-larut sampai menghancurkan masa sekarang. Itu yang jadi masalah. Itu jadi inti pembahasan kita. Maka ini yang harus kita perhatikan hadirin sekalian. Dan ini poin pembahasan kita. Maka itulah kenapa alasan Nabi SAW berlindung dari al-ham dan al-hazan. Maka ini adalah pembahasan kedua kita. Kemudian pembahasan terakhir dari pertemuan kita dari malam hari ini adalah pentingnya move on. Kita sudah membahas tadi bahwasanya Nabi SAW berlindung dari al-ham dan al-hazan serta al-gham. Maka di sini kita akan memberikan titik di mana move on itu memiliki urgensi. Di mana move on itu memiliki titik atau jalan terang bagi seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan yang dimaksud move on di sini hadirin sekalian, bukan hanya tentang masa lalu. Karena ketika kita Gen Z, milenial membahas tentang move on, pasti ceritanya tentang masa lalu. Kalau membahas tentang move on, pasti ceritanya kalau bukan tentang masalah cinta, tentang mantan. Nah, gitu. Itu move on biasanya. Tapi yang kita maksudkan di sini move on bukan hanya tentang al-hazan, tentang masa lalu. Tapi move on di sini yang kita maksud juga adalah bergerak dari memikirkan masa depan yang membuatnya khawatir, yaitu al-gham atau al-ham, afwan. Maka move on di sini bukan hanya tentang masa lalu, tapi move on di sini yang dimaksud penulis adalah juga dari pikiran tentang masa depan. Maka disinilah pentingnya move on. Kita bergerak dari masa lalu yang kita sedihkan, serta kita bergerak dari kekhawatiran yang ada di masa depan yang kita sedihkan. Nah, itulah yang kita maksud dengan move on pada kesempatan kita malam hari ini. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus move on? Setidaknya, hadirin sekalian, ada 4 jawaban mengapa seseorang itu harus move on. Mengapa itu seseorang harus bergerak? Move on itu artinya produktif pada hari ini. Move on itu artinya dia himpun keseriusannya dan kesungguhannya untuk memperbaiki hari ini. Sebagaimana kata penulisnya, yajma'u jiddahu wa ijtihaduhu fi islahi yaumihi wa waqtihil hadir. Dia kumpulkan semangatnya, keseriusannya, ijtihadnya, kesungguhannya untuk memperbaiki harinya pada saat itu juga. Itu namanya move on. Maka kenapa kita harus move on, hadirin sekalian? Yang pertama, berkaitan dengan al-hazan, masa lalu. Alasan kenapa seseorang move on dari masa lalu, karena masa lalu itu tidak bisa dihindari. Masa lalu itu sudah tidak bisa diubah. Anda mau membayar 1 bumi pun untuk mengembalikan 1 detik itu sudah tidak ada gunanya. Kita sudah membahas tentang di surah Ali Imran, wa tilkal ayyam nudawilaha bainan nas. Hari-hari itu kita gilir di antara manusia, gilir seperti roda. Hari-hari itu roda yang berjalan, tidak ada roda yang mundur. Maka seseorang, hadirin, orang yang hidup dengan masa lalu itu tidak bisa berkembang. Orang yang hidup dari kejayaannya masa lalu itu begitu-begitu saja.
Kalau ada orang yang hidup dari cerita dulu kakek saya itu begini, dulu kakek saya itu yang kuasai semua tanah yang ada di sini, ya kakek antum, bukan antum. Nah, manusia yang hidup dengan masa lalunya itu artinya manusia yang belum berdamai pada hari ini. Belum. Masa lalu itu selesai. Masa lalu itu sudah berlalu. Sebagaimana kenangan itu ya fungsinya sebagai kenangan saja. Bukan untuk kembali. Kenangan itu diciptakan hanya untuk dikenang. Bukan untuk dikembalikan ke masa lalu. Tidak ada namanya kenangan itu supaya kita bisa kembali ke masa lalu. Tidak ada. Kenangan ya sudah. Jadi pajangan. Selesai. Maka kita hidup di waktu yang berbeda. 1 detik yang sudah berlalu dari kehidupan kita kemarin itu sudah berbeda dengan 1 detik yang sedang kita jalani sekarang. Masih ingat dengan nasihatnya Al-Hasan Al-Basri? Kata Al-Hasan Al-Basri ulama tabi'in, "Ya ibna Adam, innama antal ayyam." Wahai anak cucu Adam, kamu itu hanya sekumpulan hari-hari. Perhatikan hadirin sekalian. Al-Hasan Al-Basri tidak mengatakan kamu itu terbuat dari daging. Kamu itu terbuat dari tulang. Kamu itu tidak terbuat dari lemak-lemak. Tapi kata Al-Hasan Al-Basri, kamu itu terbuat dari kumpulan hari-hari. Kamu itu adalah sekumpulan hari-hari. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, "Idza zahaba yaumun zahaba ba'duk." Kalau hari-harimu, wahai anak Adam, sudah berlalu, maka sebagian dari dirimu juga sudah pergi. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah memiliki sisa waktu 1 juta hari, maka ketika hari ini kita sudah berada di sekitar 900.000, ya 999.000 hari, dan sisa 1 hari lagi, maka 999.000 tersebut, 999.000 tersebut masih ada 1.000 hari lagi ya. Ya, maka 999.000 tersebut itu sudah berlalu dari kehidupan kita. Waktu kita sisa 1.000 hari lagi. Ya ibna Adam, innama antal ayyam. Wahai anak Adam, kamu itu hanya sekumpulan hari-hari. Idza zahaba yaumun zahaba ba'duk. Kalau hari-harimu sudah pergi, maka seakan-akan sebagian dari dirimu juga sudah pergi. Allahu Akbar. Kalau hari-hari kita kemarin sudah berlalu, maka pada asalnya kain kafan kita itu sudah ditenun. Pada asalnya liang lahat kita itu sudah dicangkul. Pada asalnya itu batu nisan kita itu sudah diukir. Masa lalu tidak bisa dihindari. Itu yang pertama. Kenapa seseorang harus move on? Yang kedua, mengapa seseorang harus move on? Hadirin sekalian. Karena masa depan itu belum pasti. Berkaitan dengan ilham. Masa depan itu belum pasti. Ada yang bisa jamin besok dia akan hidup. Ada yang bisa jamin 10 tahun dia akan hidup. Tidak ada seseorang bisa menjamin dirinya sendiri, hadirin sekalian, bahwa dia bisa hidup besok 10 tahun, 5 tahun, ke depan 10 tahun. Bahkan siapa yang bisa menjamin pemateri saat ini, ya antum dengarkan saat ini, itu bisa bertahan pada saat selesai kajian. Tidak ada orang yang bisa mencapai hal tersebut. Tidak ada orang yang bisa menjaminnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, maut yang akan menjumpai kalian meskipun berada di bangunan yang tinggi. Kalian dilapisi dengan bangunan yang besar,
Kalian ingin terhindar dari malaikat maut, justru maut itu yang akan datang di kalian, meskipun kalian lari darinya. Maut tersebut akan menjemput kalian meskipun di bangunan yang tinggi. Bagaimana caranya Ustadz? Ya, bangunan itu roboh. Bangunan itu yang akan menimpa kita. Seandainya bukan dengan alasan yang lain, bukan karena serangan musuh dan bangunan itu yang akan timpa kita. Maka seseorang itu ketika mengkhawatirkan masa depan yang belum pasti, sama saja dia khawatirkan apakah dia mati besok atau tidak. Apa gunanya? Apa urgensinya? Maka ini yang kedua hal, kenapa seseorang harus move on. Tidak ada urgensi seseorang untuk memikirkan dan mengkhawatirkan masa yang akan datang. Loh, 1 detik ke depan juga tidak ada yang bisa tahu kalau dia hidup. Hatta sampai selesai majelis ini, siapa yang bisa jamin saya bisa hidup? Antun-antuna pendengar sekalian bisa hidup? Tidak ada. Maka memikirkan hal di masa depan, mengkhawatirkan berlarut-larut, itu membuang-buang energi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa seseorang harus move on, hadirin sekalian? Karena manusia itu hidup pada harinya, hari ini. Al-abdu ibna yaumi. Manusia itu adalah anak dari hari ini. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabilin. Jadilah kalian di dunia seperti orang yang asing. Atau abir sabilin, orang yang sementara berjalan. Kira-kira orang asing senang tidak berada di negeri anta berantah? Tidak. Kira-kira orang yang sementara perjalanan dia tenang tidak sebelum dia sampai ke tujuan? Tidak. Maka kata Ibnu Umar mengomentari dari hadis Nabi SAW, "Idza amsayta fala tantaziris sabah, wa idza asbahta fala tantaziril masa." Kalau kamu di waktu sore jangan tunggu pagi, kalau kamu di pagi hari jangan tunggu waktu sore. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang, planning dengan segera, kita lakukan sekarang, kita kerjakan sekarang. Maka prokrastinasi itu bukan budaya dari umat Islam. Meskipun qadarullah mayoritas umat Islam di kita di Indonesia prokrastinasi. Dan ini PR besar untuk kita. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah mengapa seseorang harus move on? Karena tugas manusia itu beramal. Tugas manusia itu beramal. Dan Allah Ta'ala akan mudahkan niatnya. Akan menghantarkan kepada tujuannya. Sesuai dengan kehendaknya. Tugas kita itu beramal. Tugas kita itu planning. Tugas kita itu bisa mungkin untuk produktif. Cinta dengan apa yang kita kerjakan. Melakukan sesuatu dengan positif. Melakukan sesuatu yang memiliki dampak yang baik untuk diri kita, untuk keluarga, atau untuk masyarakat. Maka itu tugas kita. Allah Ta'ala yang nanti yang akan menilai amalan kita. I'malu fasayarallahu a'malakum. Beramallah karena Allah yang kelak akan melihat amalan kalian. Allah Ta'ala alam bisawab. Inilah hadirin sekalian, kaum muslimin wal muslimah, pembahasan kita dari move on. Dan kita tutup. Jika ada yang mau bertanya, tafadhal. Bisa bertanya langsung atau bisa di chat tertulis. Barakallahu fiik. Baik, di sini ada bertanya dari Ummu Gavin.
bagaimana caranya menghilangkan bayangan tentang masa depan yang kita buat sendiri. Misal anak membayangkan jika anak meninggal terlebih dahulu, kemudian suami menikah lagi, anak-anak gimana dan seterusnya. Kebetulan anak memang ada sakit yang diderita. Yang kedua, apakah doa Rasulullah tadi bisa kami amalkan mensumber hadis dan ayatnya, Ustaz? Haram. Ya, semoga Ummu Gafin mendapatkan kesehatan. Ya, syafakillahu la ba'sa tahurin insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan anti dan semoga sakitnya tersebut menjadi penghapus dosa ketika anti menderita sakit. Dan seluruh pendengar, hadirin sekalian kaum muslimin yang menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Saya mulai dari pertanyaan yang kedua ya. Apakah doa Rasulullah tadi bisa diamalkan? Iya, betul, bisa diamalkan. Silakan, mau diamalkan beberapa kali dalam sehari mutlak, itu tidak ada batasannya ya. Dan ini hadisnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Bisa dilihat langsung dari kitabnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, saya memohon kepadamu dari alham, rasa sedih terhadap masa yang akan datang, wal hazan, rasa sedih yang akan dari masa lalu, wal ajzi wal kasal, kelemahan dan kemalasan, wal jubni wal bukhli, rasa pengecut dan sifat kikir, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal, himpitan hutang dan intimidasi atau tekanan dari manusia. Boleh diamalkan dan mutlak boleh di kapanpun diamalkan. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang pertama, bagaimana cara menghilangkan bayangan tentang masa depan yang kita buat sendiri? Bisa jadi kita menghilangkannya dengan beberapa tips yang kita sebutkan di beberapa kajian kita. Jadi untuk membuat hati itu tenang, hati itu berbahagia, maka tips-tips di episode sebelumnya alhamdulillah kita sudah jelaskan secara detail. Kita sekarang sudah masuk di episode ke berapa sekarang? 14 ya? Ya, 14. 14, iya. Iya. 14. 13 episode itu alhamdulillah kita sudah jelaskan secara detail hal-hal yang membuat hati itu tenang, hati itu bahagia. Dan kita sudah sampaikan di awal pembahasan kita, di pembahasan yang kedua, bahwasanya kebahagiaan itu tujuan manusia. Dan kebahagiaan itu letaknya di hati. Maka untuk membahagiakan hati itu, maka kita memberikan obat-obatnya. Dan alhamdulillah kita sudah berikan detail-detail penjelasan dari penulis rahimahullah tentang sebab-sebab kebahagiaan yang bisa menghilangkan kesedihan gundah gulana dalam beberapa episode sebelumnya. Jadi silakan bisa dibahas ya yang kemarin-kemarin. Bisa ditonton dan bisa didengarkan. Jadi teman-teman yang tidak luput dari kajian itu boleh mendengarkan kapanpun ya. Karena ini kajian kita ini santai saja ya, santai. Tidak tidak apa namanya, bukan ilmu-ilmu yang perlu keseriusan ya. Bisa didengarkan sambil bekerja. Maka untuk menghilangkan bayangan tersebut artinya kita membuat hati bahagia dan terhindar dari kesedihan, maka beberapa cara dan tips-tipsnya sudah kita jelaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Dan adapun untuk masa depan sendiri, ya kita sudah membahas ya, bahwasanya memikirkan masa depan itu hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia. Siapa yang duluan mati, ya memangnya antum malaikat maut. Ya tidak ada yang bisa mengatur tersebut. Kemudian siapa nanti yang membagikan rezeki kepada anak, memangnya antum itu Allah. Memangnya antum itu tahu malaikat Mikail akan membagi sekian dan sekian. Tidak ada yang tahu. Kemudian bagaimana suami ketika menikah lagi. Dan itu kan bukan lagi urusannya antum. Ketika pun antum wafat. Dan ketika suaminya antum wafat. Bagaimana rezekinya antum. Siapa yang tangan itu terlalu jauh ketika kita memikir tersebut. Ya maka memikirkan hal tersebut itu terlalu jauh. Ada persiapan iya. Ada kekhawatiran iya. Tapi ketika kita mendapatkan atau ketika kita terlalu khawatir sehingga tidak produktif pada hari-hari yang sedang kita lalui, maka itu yang jadi masalah. Ya.
Barakallahu fiik. Hasan. Assalamualaikum, Afan izin bertanya, rekaman kajian mental health dari pertama sampai penulis didapat dari mana? Ya, sudah ada di grup ya, sudah ada di grup. Sudah, alhamdulillah. Jadi seluruh kajian kita insya Allah sudah ada di grup. Saya kira sudah cukup ya. Hadirin sekalian, ikhwan wa akhwati fiddin, azanallahu wa yakum. Insya Allah ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya? Ustaz, mau bertanya, izin bertanya boleh Ustaz? Ya, silakan. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Ada satu pertanyaan yang mungkin saya tanyakan kepada Ustaz pada kesempatan yang berbahagia kali ini, yaitu apakah kita pada titik manakah kita bisa memutuskan bahwa kita layak dan menerima standar yang lebih baik untuk diri sendiri? Itu dia Ustaz, pertanyaannya. Barakallahu fikum. Titik gimana? Pada titik manakah kita bisa memutuskan bahwa kita itu layak dan menerima standar yang lebih baik untuk diri kita sendiri, Ustaz? Untuk membuat diri sendiri itu sampai pada tahap yang kita terima, maka kita harus tahu bahwasanya kita i'tiraf dulu, kita akui dulu bahwasanya diri ini banyak kurangnya. Jangan sampai kita berada pada titik kita terima diri kita pada saat diri kita ini berada pada titik kesombongan. Itu yang pertama. Karena seseorang ketika dia ingin terima dirinya, dia harus tahu dulu kekurangan dirinya. Dan dia harus i'tiraf terhadap dosa-dosa dan kekurangannya. Di antara kita ada selalu yang percaya diri. Di dalam Islam, hadirin sekalian, percaya diri itu ada. Tapi percaya diri itu bukan dalam rangka untuk menyombongkan dan ujub terhadap diri sendiri. Tapi percaya diri itu di dalam Islam adalah selalu menggantungkan diri terhadap Allah Ta'ala. Bahwasanya seluruh nikmat yang saya dapatkan itu dari Allah Ta'ala. Dan seluruh kekurangan yang saya dapatkan itu dari dosa-dosa saya. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya. Itu yang pertama. Bahwasanya hal yang harus kita akui dulu adalah i'tiraful dzamb. Pengakuan dari dosa kita kepada Allah Ta'ala. Itu dulu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara taubat. Kemudian kita akui di mana kesalahan kita. Agar kita senantiasa merendah dulu. Senantiasa berada pada titik yang kita membutuhkan Allah Ta'ala. Itu dulu. Itu ya hal yang paling utama. Bahwasanya seseorang itu harus berada pada titik terendahnya di mana dia tunduk dan khusyuk kepada Allah. Bahwasanya seluruh yang dia punya, seluruh kesempatan yang dia miliki, seluruh effort yang dia punya itu dari Allah. Dan seluruh kelemahan dirinya, seluruh dosa-dosanya, dia memohon ampun terhadap hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai di mana batasan yang bisa dia terima supaya dia dianggap ideal pada dirinya. Yang pertama, bahwasanya dia harus tahu bahwasanya mengikuti syariat dengan cara mengamalkan ketaatan dan meninggalkan larangan itu adalah idealnya. Idealnya. Maka seseorang harus mencari amalan-amalan yang wajib. Kalau wajib jelas ya. Kalau wajib jelas. Amalan-amalan yang sunnah. Amalan-amalan yang sifatnya nafilah. Kemudian dia pilih amalan-amalan tersebut lalu dia konsisten di atasnya. Maka dia cukup konsisten di atasnya tersebut. Kemudian dia meninggalkan hal-hal yang haram, maka dia itu menjadi orang-orang yang beruntung. Di dalam Arba'in An-Nawawiyah ada seorang laki-laki yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau saya bersyahadat tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian saya saya mendirikan sholat, saya menunaikan zakat, kemudian saya menghalalkan apa yang apa yang Allah halalkan. Kemudian saya mengharamkan apa yang Allah haramkan. Apakah saya masuk surga ya Rasulullah?" Ya, maka kata Nabi SAW, iya kamu masuk surga. Nah gitu.
Jadi kunci dari masuk surga kata Nabi SAW syahadatnya, akidahnya harus benar. Kemudian dia mengerjakan kewajiban-kewajibannya, puasa, sholat salah satunya, puasa, kemudian zakat, kemudian dia menghalalkan apa yang Allah halalkan, artinya dia mengerjakan apa-apa yang Allah halalkan, kemudian dia mengharamkan apa yang Allah haramkan. Dia meyakini keharuman tersebut, dia tidak menghalalkannya, seandainya pun dia mengkonsumsinya atau dia dia melaksanakan hal tersebut, maka dia bertobat darinya dan dia kembali kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, maka kata orang ini, apakah saya masuk surga ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, iya kamu akan masuk surga. Nah, secara teori, secara di atas kertas, itulah idealnya kita. Idealnya itu adalah selamat dari siksa kubur, kemudian selamat dari hisab di hari kiamat, kemudian selamat di atas jembatan Sirat, kemudian kita bisa masuk surga dengan aman dan selamat. Gitu ya. Itu adalah idealnya seseorang. Maka untuk mencapai hal tersebut perlu hati yang bersih, perlu jiwa yang tenang, perlu hati yang selamat. Dan hati yang selamat itu adalah hati yang bahagia. Hati yang selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka ini salah satu pembahasan kita adalah agar hati kita bahagia dan agar hati kita diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat di mana tidak ada kemanfaatan bagi harta maupun anak cucu. Tidak ada manfaatnya lagi harta dan anak cucu. Kemudian kata Allah, "Illa man atallaha biqalbin salim." Kecuali siapa yang mendatangi Allah, siapa yang berjumpa dengan Allah dengan qalbun salim, hati yang berserah diri, hati yang selamat, hati yang berbahagia. Karena kenapa? Karena dia mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, satu lagi. Boleh? Karena mungkin waktunya kita ya, hadirin sekalian. Mungkin pertanyaan dari akhwat yang lain nanti bisa kita jawab di grup ya, di grup, karena waktu juga sudah 1 jam lebih ya, insya Allah Ta'ala. Kita Ya, jangan terlalu panjang ya. Barakallahu. Ya, barakallahu fiik. Baik, insya Allah hadirin sekalian, ikhwan wa akhwat, pekan depan itu adalah kajian terakhir kita sebelum masuk bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan seluruh kajian kita liburkan, ya. Oleh karenanya kajian terakhir itu di mental health series kita itu tentang semangat, ya, judulnya semangat. Insya Allah mental health series kita akan lanjutkan kembali di bulan April. Bismillah ta'ala kita akan mengkhatamkan kitab dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi ini ya. Insyaallah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Saya kira itu saja. Naktafi bihadzal qadar. Wa indallah. Nasallahu ta'ala yanfa'na mimma lamana. Innahu waliyu zalika wal qadir alaih. Allahumma faqihna fi dinik. Ya Allah, pahamkanlah kami dalam urusan agamamu. Wa alimna ma yanfa'una. Ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Berikanlah rizki kepada kami untuk ikhlas dalam berucap dan beramal. Wazidna ilman ya arhamar rahimin. Tambahkanlah ilmu kami, wahai Zat yang Maha Pengasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Syukran lakum ya Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Berakhir sudah kajian kita pada malam hari ini. Sebagai kesimpulan materi, move on pada konteks kajian kita kali ini bukan saja dari masa lalu, akan tetapi juga move on dari kekhawatiran masa depan. Maka tugas kita adalah bertawakal kepada Allah, tentunya setelah berusaha dan berdoa. Allahumma innana na'udzubika minal hammi wal hazan. Demikian kajian pada malam hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat kita pahami dan bermanfaat. Terima kasih atas keikutsertaan dan perhatian ikhwah semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.